Selamat sore pemirsa, kami kembali hadir di hadapan Anda dengan 3 berita pilihan dari penjuru Nusantara untuk menemani sore Anda melalui Kilas Nusantara. Kita awali dari harapan Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang ingin agar perguruan tinggi memiliki peran penting dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Pasalnya ekonomi dan keuangan syariah berperan dalam pemulihan ekonomi nasional. Sementara itu terkait perkembangan penanganan COVID-19 di tanah air, sebanyak 266 siswa dan pengajar dari 54 sekolah di kota Bandung, Jawa Barat sembuh dari COVID-19. Dengan demikian, 54 sekolah yang sebelumnya ditutup sementara dapat kembali menggelar pembelajaran tatap muka terbatas awal pekan depan. Dan pemirsa, rupiah sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah NKRI merupakan simbol identitas kekuatan bangsa yang harus dijaga. Sebab mata uang rupiah merupakan jendela Indonesia melihat perjuangan pahlawan bangsa dan keberagaman yang dimiliki Indonesia. Pemirsa, mari kita simak berita selengkapnya. Ekonomi dan keuangan syariah merupakan bagian integral dari sistem perekonomian Indonesia yang memiliki peran penting dalam upaya pemulihan ekonomi nasional. Karena itu, perguruan tinggi diharapkan memiliki peran penting dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Mengingat potensi Indonesia untuk menjadi kekuatan ekonomi dan keuangan syariah, seperti dikatakan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam sambutan secara virtual di The 2021 Universitas 11 Maret International Conference on Islamic Economics pada 9 November, dunia sangat besar. Sektor-sektor tersebut berkembang secara signifikan karena Indonesia memiliki pasar muslim terbesar di dunia. Potensi Indonesia untuk menjadi kekuatan ekonomi dan keuangan syariah dunia, menurutnya, bukan hanya sebagai konsumen, namun juga sebagai produsen. Karena itu, perguruan tinggi, termasuk Universitas 11 Maret, tegas Wapres, harus bisa mengambil peran dalam rangka mencetak generasi muda unggul di bidang tersebut. Oleh karena itu, perguruan tinggi diharapkan dapat memberikan sumbangsi dalam bentuk pemikiran, inovasi, penyiapan SDM, dan mendorong literasi dalam memajukan ekonomi dan keuangan syariah Indonesia. Lebih jauh, Wapres juga mengatakan di masa depan Bank Syariah harus memiliki 3 peran penting. Pertama, memfasilitasi permodalan kepada pelaku yang bergerak di industri produk halal. Kedua, memberikan akses kepada seluruh pelaku bisnis. Ketiga, dapat melayani transaksi besar dan bertaraf global. Tim kantor Berita Antara mewartakan. Ratusan siswa dan pengajar di sejumlah sekolah di Kota Bandung dinyatakan sembuh setelah sebelumnya terpapar COVID-19. Siswa dan pengajar tersebut dinyatakan sembuh setelah menyelesaikan masa isolasi dan serangkaian tahapan 3T, yakni tes, tracing, dan treatment, sesuai arahan puskesmas yang berada di wilayah sekolah masing-masing. Kepala Seksi Kelembagaan dan Peserta Didik pada Dinas Pendidikan Kota Bandung, Risman Al-Isnaini, Selasa 9 November mengatakan, jumlah siswa dan pengajar yang dinyatakan sembuh seluruhnya mencapai 266 orang. Dengan hasil ini, maka 54 sekolah yang sempat ditutup karena menjadi klaster, kini dapat kembali menggelar pembelajaran tatap muka secara terbatas mulai pekan depan. 244 untuk siswa dan 22 untuk guru kalau salah. Jadi semuanya jumlahnya ada sekitar 265 siswa. 265. Ya, dari 8.157 siswa yang diambil sampel. 8.157 siswa. Ini udah selesai Pak semuanya? Ini sudah selesai dan alhamdulillah menurut pemantauan sekarang sudah hampir selesai di proses 3T. Yang sekolah-sekolah kemarin yang dihentikan sementara ada kemungkinan di minggu depan sudah mulai dibuka kembali. Dan tentunya sudah dinyatakan aman oleh puskesmas masing-masing di wilayah sekolah. Sebelumnya, Dinas Kesehatan Kota Bandung melakukan tes PCR kepada 8.157 siswa dan pengajar di seluruh sekolah di Kota Bandung. Tes PCR tersebut dilakukan dalam rangka memberikan rasa aman kepada orang tua dan peserta didik saat pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas. Dari Bandung, Jawa Barat, Mardiansyah Al-Afghani, Kantor Berita Antara, mewartakan.
Kemerdekaan bangsa Indonesia tidak terlepas dari perjuangan para pahlawan bangsa, sehingga untuk merefleksikan perjalanan sejarah bangsa dan keberagaman serta kekayaan Indonesia, Bank Indonesia diamanatkan untuk mencetak dan mengedarkan uang rupiah sebagai simbol identitas bangsa Indonesia. Terukirnya wajah para pahlawan bangsa pada mata uang rupiah merupakan bentuk pengingat akan sejarah perjuangan para pahlawan sehingga Indonesia bisa berdiri kokoh hingga saat ini. Terlebih sebagai alat pembayaran sah di wilayah NKRI, lahirnya mata uang rupiah tidak terlepas dari berdirinya negara Indonesia. Dengan demikian, sebagai simbol identitas dan kekuatan bangsa, rupiah harus dijaga dan dibanggakan bersama dalam upaya merawat ingatan bangsa tentang pahlawan nasional yang terukir di mata uang rupiah itu. Hal itu disampaikan Kepala Departemen Pengelolaan Uang Bank Indonesia, Marlison Hakim, dalam sambutannya pada pra-event Bincang Rupawan dengan tema Rupiah Syarat Makna Indonesia via daring Senin 8 November. Tokoh pahlawan nasional ini tidak hanya menjadi kebanggaan bagi keluarga, tidak hanya menjadi kebanggaan daerah asal pahlawan nasional tersebut, tapi juga menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Melalui rupiah, merawat ingatan kita tentang para tokoh pahlawan nasional, termasuk yang tertera dalam mata uang rupiah kita. Tidak hanya itu, sambung Marlison, mata uang rupiah juga sebagai media memperkenalkan budaya dan alam Indonesia kepada dunia. Sehingga mata uang rupiah juga didesain dengan merefleksikan kekayaan dan keberagaman Indonesia pada sisi belakangnya dalam bingkai persatuan dan kesatuan Indonesia. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Fandi Yogari, Kantor Berita Antara, mewartakan. Tiga berita tadi kami harap dapat memperbarui informasi Anda pada sore hari ini. Jangan lewatkan tayangan Kilas Nusantara Malam yang akan hadir pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Sampai jumpa.